Yang mana oleh karena itu Monica kemudian meminjamkan uang senilai 3 juta rupiah tersebut kepada Boy. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu keji kali ini sempat menghebohkan warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tahun 2024. Di mana ada seorang pria yang mengalami nasib tragis. Dia meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Terlentang di dalam sebuah kamar dengan hidung serta mulut yang masih mengeluarkan cairan merah. Kejadian yang begitu mengejutkan ini akibat dari perbuatan seorang pria yang merupakan kekasih sesama jenis dari korban yang merasa emosi saat menagih hutang senilai 3 juta rupiah kepada korban setelah melakukan hubungan badan sesama jenis. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ada seorang pria yang bernama Monica Hutahuruk atau yang akrab disapa dengan panggilan Monica. Pria berusia 45 tahun tersebut merupakan warga desa Hutahuruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon. Monica ini sudah menikah dengan seorang wanita yang tidak diungkapkan identitasnya di media. Di saat itu diketahui bahtera rumah tangga Monica dengan istrinya sedang berada di ujung tanduk. Konflik dari masalah demi masalah yang muncul di antara mereka menyebabkan rumah tangga mereka jadi tidak harmonis. Dan situasi yang tidak lagi harmonis tersebut pada akhirnya membuat mereka sampai memutuskan untuk pisah ranjang. Setelah pisah ranjang, istri dari Monica memilih untuk tinggal di Batam, sedangkan Monica sendiri memilih untuk tetap tinggal dan menetap di tempat kerjanya. Monica ini merupakan seorang pegawai di Akademi Keperawatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Kolonel Liberty Malau, Kecamatan Tarutung. Sehari-hari Monica bertugas sebagai pengajar sekaligus pengawas asrama di sana, yang mana semenjak Monica berpisah ranjang dengan sang istri, dia jadi tinggal di salah satu kamar asrama tersebut. Dan meskipun menghadapi persoalan personal yang tidak mudah, dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang tenaga pengajar sekaligus pengawas asrama di sana, Monica dikenal sebagai sosok pendidik yang baik, rajin, ramah, serta disiplin. Dia juga dikenal peduli terhadap orang-orang di sekitarnya dan tidak pernah menyusahkan siapapun, sehingga membuat dia sangat dihormati dan disegani baik oleh rekan-rekan kerjanya maupun mahasiswa di sana. Namun sobat, di balik sosoknya yang sangat disegani tersebut, ternyata Monica menyimpan sisi lain yang tidak banyak diketahui orang. Rupanya Monica adalah seorang pria penyuka sesama jenis yang saat itu bahkan diketahui diam-diam dia menjalin hubungan dengan seorang pria. Pernikahannya selama ini ternyata hanyalah sebuah kamuflase bahwa dia menutupi kelainan seksualnya. Hubungannya dengan pacar sesama jenis tersebut rupanya sudah terjalin sejak lama, tepatnya sejak tahun 2022. Mungkin alasan itulah yang menjadi salah satu sumber konflik rumah tangganya dengan sang istri, sampai membuat mereka pisah ranjang. Pacar sesama jenis Monica itu merupakan seorang pria berusia 38 tahun yang bernama Boy Sandi Hutahuruk atau yang akrab disapa dengan panggilan Boy. Boy ini merupakan warga dusun Lumbang Rihit, Desa Hutahuruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon.
Yang mana ternyata bukan hanya Monica yang diam-diam menjalin hubungan di belakang pasangannya, tetapi Boy juga melakukan hal yang sama. Boy rupanya sudah berumah tangga dan dia juga sudah menikah dengan wanita yang juga tidak disebutkan identitasnya, dan mereka bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Boy bekerja sebagai supir angkot. Lalu sobat, meski keduanya memiliki marga yang sama yaitu Hutauruk, keduanya tidaklah memiliki ikatan sebagai saudara dan sebelumnya tidak saling kenal. Namun entah bagaimana mereka pertama kali bertemu dan saling mengenal satu sama lain hingga mantap menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih sesama jenis. Namun di saat itu 2 tahun hubungan mereka yang berjalan secara diam-diam, keduanya sering menunjukkan perhatian satu sama lain, terutama Monica yang begitu bucin terhadap Boy. Meski Monica sendiri juga hidup di dalam kesederhanaan, namun apapun kebutuhan dari pacarnya Boy, selama Monica mampu memenuhinya, dia akan berusaha membantu dan memenuhi keinginan tersebut, termasuk tentang kebutuhan ekonomi sang kekasih. Pada suatu hari, entah ingin menggunakan uang untuk apa, tiba-tiba Boy membutuhkan uang senilai 3 juta rupiah dan karena tidak punya uang, dia juga sangat terdesak. Boy kemudian akhirnya meminjam uang senilai 3 juta rupiah tersebut kepada Monica. Dan mungkin saja kebetulan di saat itu Monica sedang ada tabungan sebanyak 3 juta rupiah. Yang mana oleh karena itu Monica kemudian meminjamkan uang senilai 3 juta rupiah tersebut kepada Boy. Kendati begitu, uang nominal sebanyak itu bukanlah jumlah yang kecil bagi Monica. Monica mengharapkan kekasihnya tersebut dapat segera mengembalikan uang yang dia pinjam. Ya mungkin saja uang tersebut sebenarnya dipersiapkan oleh Monica untuk sebuah keperluan yang pasti suatu saat akan dipergunakan. Lalu menanggapi hal tersebut, Boy pun berjanji kepada Monica akan segera mengembalikan uang yang dia pinjam. Menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih selama 2 tahun bukanlah hal yang mudah bagi mereka berdua. Selama bersama mereka sudah menghadapi banyak tantangan, rintangan, dan ujian yang menguji kesabaran serta ketulusan cinta mereka. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin mengenal satu sama lain, memahami bagaimana kehidupan pribadi masing-masing, dan berusaha untuk melengkapi serta mendukung satu sama lain di dalam berbagai situasi. Meski tidak selalu berjalan mulus dan sering sekali juga mereka bertengkar atau salah paham, mereka selalu menemukan cara untuk kembali berdamai, memperbaiki hubungan mereka. Perasaan cinta yang begitu besar di antara mereka membuat mereka bertahan menghadapi segala ujian, berusaha saling mengerti, dan berkompromi demi mempertahankan hubungan yang sudah mereka bina. Seperti layaknya sepasang kekasih pada umumnya, keduanya juga kerap bertemu untuk menghabiskan waktu berdua, menciptakan momen indah bersama. Namun menyadari hubungan mereka mungkin akan ditentang oleh banyak pihak sehingga mereka melakukannya dengan cara diam-diam dan selalu berhati-hati. Tibalah pada suatu hari, tepat di hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024, keduanya sudah tidak lagi dapat menahan kerinduan yang akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka mencari tempat yang aman agar bisa bertemu dengan tenang. Saat itu Monica menyadari bahwa asramanya sedang sepi. Kebetulan kampus sedang libur sehingga tidak ada aktivitas di asrama karena banyak penghuni asrama yang pulang ke rumah masing-masing untuk berlibur. Kesempatan ini dirasa sangat tepat bagi mereka untuk bertemu tanpa harus khawatir ada yang mengetahui. Maka dari itu, Monica mengundang kekasihnya, Boy, untuk datang ke kamarnya di asrama agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama dengan lebih leluasa. Singkat cerita, ketika akhirnya mereka bertemu, mereka sangat bahagia dan mereka pun duduk bersama di kamar, ngobrol panjang lebar tentang banyak hal, saling berbagi cerita, bercanda, dan tertawa bersama. Seiring berjalannya waktu, suasana pun berubah menjadi lebih intim. Mereka melakukan hubungan badan. Hingga akhirnya, tanpa ada yang mengetahui, mereka melakukan hubungan itu di asrama tersebut. Namun kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan setelah momen intim tersebut seketika sirna, berubah menjadi situasi yang seketika menegangkan ketika Monica menyeletuk soal hutang dari kekasihnya tersebut. Monica ini saat itu ternyata sudah membutuhkan uang, lantas langsung menagih hutang terhadap Boy. Dia menagih dengan cara mendesak untuk melunasi segera hutang tersebut. Momen romantis yang sebelumnya mereka ciptakan tiba-tiba berganti dengan perasaan kecewa yang tidak bisa dibendung oleh hati Boy, yang mungkin dalam pikirannya di saat itu betapa teganya kekasihnya sangat perhitungan terhadap dia, sampai mendesak untuk membayar hutang sebesar 3 juta rupiah dengan sesegera mungkin, padahal dia tahu kondisi Boy juga serba kekurangan. Hati Boy di saat itu benar-benar terluka. Semakin dia memikirkan, semakin perasaan kecewa menyayat hatinya. Di dalam kekecewaan yang di saat itu tidak bisa dia bendung lagi,
Boy seketika menjadi dendam dan gelap mata. Kekecewaannya tersebut berubah menjadi emosi yang semakin memuncak terhadap kekasih sesama jenisnya tersebut. Saat dia mengedarkan pandangannya ke arah sekitar, tiba-tiba dia melihat adanya sebuah setrika di dekatnya. Boy yang di saat itu gelap mata, dia kehilangan akal sehat. Dia meraih setrika tersebut dan menggunakan kabel setrika itu untuk menyerang Monica dengan bentuk sebagai emosi atas kekecewaannya. Kabel setrika tersebut lalu dia lilitkan ke leher Monica yang kemudian langsung dijerat oleh Boy dengan sekuat-kuatnya. Entah di saat itu Monica tidak menyadari serangan yang dilakukan oleh Boy. Monica kaget dan berusaha untuk melawan. Namun ternyata ketika dia mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga, namun Boy yang basicnya adalah seorang supir angkot, tenaganya jauh lebih besar. Dia yang sudah kadung emosi tidak mampu dilawan oleh Monica. Justru amarah yang membara membuat Boy semakin brutal. Dia terus mengencangkan jeratan di leher Monica tanpa ragu. Perlahan, tenaga Monica semakin melemah. Nafasnya jadi tersendat-sendat. Tubuhnya mulai kehilangan daya dan pandangannya mulai meredup. Monica di saat itu akhirnya tumbang. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan posisi telentang hingga akhirnya terdengar suara rintihan kesakitan saat dia mulai sekarat. Cairan merah keluar dari hidung dan mulut Monica. Cairan merah tersebut begitu segar. Seketika, suasana menjadi hening. Hanya tersisa Boy yang di saat itu terpaku dengan napas memburu. Boy yang menyadari bahwa kekasih sesama jenisnya sudah tidak bernyawa, tidak bergerak. Seketika dia panik, dia gelisah, dia tidak sadar atas apa yang sudah dia lakukan. Dia memeriksa kondisi Monica dan ketika itu dia mengetahui bahwa Monica tidak lagi bernafas. Rupanya, akibat dari perbuatan kejinya, dia sudah menghabisi nyawa seseorang. Boy di saat itu yang panik. Dia memutuskan untuk tidak mau banyak bertindak. Dia memilih untuk segera melarikan diri saja. Meninggalkan jasad kekasihnya tersebut terbujur kaku di dalam kamar. Dan dengan tergesa-gesa, dia pergi meninggalkan kamar Monica lewat pintu depan dan menutup kembali pintu tersebut dengan rapi. Sambil berharap tidak ada yang menyaksikan atau mengetahui aksi kejinya. Di dalam kondisi tersebut yang sangat sepi, Boy memecah keheningan dengan langkahnya yang terburu-buru untuk cepat meninggalkan lokasi. Dibanding melarikan diri keluar kota, Boy di saat itu memilih untuk menelan kepanikannya agar dia tidak dicurigai atas perbuatan kejinya dengan memutuskan untuk pulang saja ke rumah di Dusun Lumban Rihit, Desa Hutauruk, Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, dan dia memilih untuk beraktivitas seperti biasa agar tidak ada yang curiga. Sementara itu, jasad Monica dibiarkan di dalam kamar terbujur kaku, yang mana berhubung asrama sedang sepi, tidak ada seorang pun yang menyadari jika di dalam kamar Monica ada jasad yang harus segera dievakuasi. Hingga singkat cerita, 2 hari kemudian, barulah tepat di hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024, rekannya yang bernama Faisal bingung ketika dia tidak mendapatkan kabar dari Monica dan Monica tidak keluar dari kamarnya. Di setiap sudut asrama, Monica tidak terlihat. Sampailah pada siang hari sekitar pukul 1 siang, Faisal memutuskan untuk mencari keberadaan rekannya tersebut ke kamarnya. Dia sempat mengetuk pintu kamar dan memanggil nama Monica. Namun Faisal tidak mendapati Monica menyahut, lantas Faisal yang tidak mau menyerah kembali mengetuk. Namun ketukannya tersebut masih tidak bersambut, sehingga Faisal yang penasaran memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar tersebut untuk memastikan sendiri apakah Monica ada di dalam atau tidak. Lantas langsung dia buka pintu tersebut dengan perlahan dan seketika pintu ternyata tidak terkunci. Dan ketika terbuka, aroma tak sedap langsung begitu menyengat menyambut kedatangan Faisal ketika membuka pintu. Faisal pun langsung menutup hidungnya dan setelah dia melihat ke kiri kanan seluruh isi kamar, betapa terkejutnya dia ketika dia mendapati Monica dalam posisi terlentang dengan kondisi mulut dan hidungnya mengeluarkan cairan merah yang sudah mengering. Melihat kondisi temannya yang sangat mengerikan tersebut, Faisal meyakini jika Monica sudah meninggal dunia dengan bau busuk yang benar-benar menyeruak di dalam kamar. Faisal yang panik kemudian segera melaporkan hal tersebut kepada pihak asrama karena curiga meninggalnya Monica karena tindakan yang disengaja atau dia dihabisi oleh orang lain, mengingat kondisi jasadnya yang begitu mengenaskan. Dan di saat itu Faisal memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung segera meluncur ke lokasi dan melakukan olah TKP. Yang mana pada saat polisi tiba, korban ditemukan dengan posisi terlentang dan mulut serta hidung mengeluarkan cairan merah yang sudah mengering dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan dikabarkan kepada pihak keluarga.
Pihak keluarga saat dikabarkan oleh kepolisian, mereka mendengar kabar jika Monica meninggal dunia di asrama dengan kondisi mengenaskan. Tentu saja mereka syok dan tidak percaya dengan kabar tersebut. Mereka buru-buru langsung datang ke lokasi untuk memastikan sebelum jasad Monica dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara atas jasad Monica di lokasi kejadian, polisi menduga kuat jika Monica meninggal dunia akibat dihabisi oleh seseorang. Kendati demikian, pihak keluarga membeberkan kondisi Monica sebelumnya di mana Monica memiliki riwayat penyakit jantung. Bahkan Monica sudah memasang ring di jantungnya. Sehingga mulanya pihak keluarga menganggap jika Monica meninggal karena penyakit jantung. Namun saat pihak kepolisian meminta izin untuk diotopsi, mulanya pihak keluarga menolak karena merasa kasihan dan ingin segera memakamkan saja Monica. Namun pihak kepolisian mengupayakan agar tetap dilakukan otopsi demi kepentingan penyelidikan. Sehingga akhirnya pihak keluarga menerima untuk jasad Monica diotopsi terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Jasad Monica pun kemudian dibawa ke rumah sakit Tarutung untuk dilakukan proses otopsi. Dan betapa terkejutnya, dari hasil otopsi ditemukan adanya luka bekas jeratan di lehernya dan diketahui bahwa Monica meninggal dunia karena kehabisan oksigen di dalam tubuhnya, bukan karena penyakit jantung. Dari hasil pemeriksaan tersebut diduga kuat Monica sudah dihabisi secara mengenaskan. Mengetahui fakta tersebut, pihak keluarga benar-benar tidak menyangka. Mereka yang mengenal Monica sebagai orang yang baik dan tidak pernah mau cari masalah dengan siapapun, lantas bertanya-tanya siapa yang tega melakukan hal keji tersebut kepada dia, apa motifnya. Sehingga pihak keluarga di saat itu meminta pihak kepolisian dengan cepat mengusut kasus tersebut dan menangkap pelakunya. Lalu setelah pemeriksaan terhadap jasad selesai dilakukan, Monica pun dimakamkan. Sementara itu, polisi terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Penyelidikan pun dilakukan dengan memeriksa beberapa saksi dan barang bukti. Upaya pengungkapan kasus ini semakin terarah setelah petugas memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Rekaman CCTV tersebut pun mengungkap fakta-fakta yang sangat penting, di mana polisi melihat adanya gerak-gerik seorang pria yang dicurigai sebagai pelaku yang kemudian dicocokkan dengan waktu meninggalnya korban. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, polisi berhasil mengantongi identitas dari pelaku yang tidak lain merupakan seorang pria berusia 38 tahun yang bernama Boy Sandi Hutauruk. Polisi dengan cepat memburunya hingga akhirnya bisa menangkap Boy di rumahnya sendiri di Dusun Lumban Rihit, Desa Hutauruk, Hasundutan, Kecamatan Sipoholon pada keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024. Saat ditangkap, Boy tidak dapat mengelak. Dari bukti-bukti yang ada, dia langsung mengakui sekaligus menyesali perbuatannya. Pria tersebut pun kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan diperiksa. Kepada polisi, Boy mengaku jika memang benar dialah yang telah menghabisi nyawa Monica. Sehingga setelah mengorek lebih dalam keterangan dari para pelaku, fakta mencengangkan pun terungkap. Diketahui bahwa Boy dan Monica sudah menjalin hubungan sesama jenis sejak tahun 2022. Kejadian naas ini pun diceritakan oleh Boy berawal ketika mereka sedang menghabiskan waktu berdua. Setelah melakukan hubungan badan, ketegangan di antara mereka terjadi. Perasaan cinta di hati Boy luruh dan berganti menjadi kekecewaan yang besar saat Monica menagih hutang sebesar 3 juta rupiah kepadanya. Boy yang emosi kemudian gelap mata lalu menghabisi Monica dengan cara menjeratnya menggunakan kabel setrika. Atas pengakuan Boy, semuanya sudah terang benderang. Boy ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, terancam hukuman 15 tahun penjara. Kabar duka mengenai meninggalnya Monica langsung tersebar luas dan menghebohkan warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara, termasuk pihak Akademi Keperawatan Tapanuli Utara, tempat di mana Monica bekerja. Baik para pegawai maupun mahasiswa di sana, terlebih para pegawai yang merupakan teman-teman kerjanya, mereka tidak menyangka bahwa selama ini Monica adalah penyuka sesama jenis dan harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Terlepas dari fakta yang terjadi, mereka mengenal Monica sebagai sosok pendidik yang baik, rajin, ramah, serta disiplin. Dia juga peduli terhadap orang-orang di sekitarnya dan tidak pernah menyusahkan siapapun. Kepergian sosoknya membawa luka yang mendalam bagi mereka semua dan menilai bahwa sosok seperti Monica akan sulit mereka temukan lagi. Dan itulah sobat, kisah dari Monica yang harus berakhir di tangan kekasih sesama jenisnya yang bernama Boy, seorang sopir angkot. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?